tunggu gilirannya. Itu juga yang akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Kita tunggu bagaimana prosesnya nanti akan berlangsung, begitu? Ya, intinya kita kembalikan ke proses hukum yang berlangsung. Karena kami juga yakini sistem hukum di Indonesia sudah cukup memadai lah menangani Pak Apri. Ini sebenarnya persoalan juga tidak besar. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi satu, Mbak. Bedakan antara fitnah dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu yang disampaikan fakta, tapi disebarluaskan. Sementara kalau fitnah yang disampaikan itu ketidakbenaran. Agama manapun bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini sesuatu yang cukup prinsip gitu ya. Beda dengan sekedar pencemaran. Jadi kalau disampaikan ini soal iklim demokrasi, kembali lagi ini soal persoalan fitnah itu sesuatu yang lain. Kritik itu bicara kebenaran. Tapi kalau fitnah itu sesuatu yang lain. Dan apa namanya, menurut saya ini juga perlu betul-betul diluruskan ya. Juga untuk mengembalikan kehormatan atau martabat dari korban. Ini juga sesuatu yang penting. Bayangkan tadi seperti kita singgung ya, hampir ini kan sosial media itu dilihat dari banyak negara. Seolah-olah betul Presiden Indonesia itu ijazahnya palsu. Gitu. Bahkan sudah sampai ada yang memikirkan dampaknya seluas apa sampai dari adanya kasus dugaan ijazah palsu. Jadi tolong dipikirkan juga, bukan hanya sekedar apa namanya pembelaan dari para yang akan diperiksa nanti, tapi juga pertimbangan juga Pak Jokowi sendiri ya sebagai warga negara loh. Ya, yang sudah sedemikian rupa dinyatakan ijazahnya palsu sampai UGM pun juga harus kalang kabut ya. Ini semua kan harus kita pulihkan ya kebenaran ini. Jadi karena korbannya satu lagi Mbak, korbannya fitnah itu bukan hanya Pak Jokowi Pak, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita tidak benar. Jadi ini dampak korbannya kemana-mana gitu. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi lebih mengupayakan keadilan untuk mengembalikan nama baiknya karena persoalan fitnah, buat saya ini sesuatu yang